Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti cinta dan kasih-Nya kepada umat yang dikasihinya. Ia rela memberikan dirinya melewati jalan penderitaan dan sengsara sebagai bukti kerelaannya tunduk dan taat pada kehendak Allah Bapa. Tubuhnya terkoyak dan tercabik. Darahnya yang suci tertumpah di Kalvari menjadi sebuah pengakuan bahwa ia sungguh patut dimuliakan oleh segenap umat tebusannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perenungan yang mendalam di Jumat Agung ini, kita pun prihatin dengan mereka yang sakit dan menderita. Kita membutuhkan Tuhan agar virus corona cepat berlalu dari kita semua. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulai kebaktian kita pada saat ini. Pertolongan kita dalam kebaktian Jumat Agung adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita pada kebaktian saat ini terpilih dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Marilah kita mengakui segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat. Kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan yang datang daripada-Mu. Kiranya Tuhan boleh layakan kami untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dengarlah olehmu berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mama, saudara-saudariku yang terkasih, saya jemput kita sekalian untuk berdiri dan kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 22 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita mulai. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam
di atas puji-pujian Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu aku berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sama-sama mempersiapkan bacaan kita pada saat ini yang terpilih dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam kuasa-Mu ya Tuhan, kami datang dan mempersembahkan diri kami kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat memperingati peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib. Karena itu ya Tuhan, kami mau mendasari akan persekutuan kami pada saat ini dengan membaca dan merenungkan daripada kebenaran firman-Mu. Karena itu kuasailah kami pribadi lepas pribadi dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar benar-benar kami dapat memahami apa kata firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Jauhkanlah daripada kami segala suara-suara yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah hati kami rindu kepada kebenaran-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu. Karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, yang firman yang hidup, firman yang kekal itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Roma pasal 5, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11, demikian sabda Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita
ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengarkan firman ini, tetapi mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Salam Papa Mama, saudara-saudariku sekalian. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat memperingati peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus rela mati untuk mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita manusia. Yesus mati di kayu salib. Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, seorang tokoh kebangunan rohani asal Amerika abad 20, Billy Graham, dia memberikan sebuah arti terhadap salib Kristus. Dia katakan bahwa yang pertama, salib mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang pantas untuk dibinasakan oleh Allah dan semua manusia tanpa kecuali. Walaupun di hadapan manusia mungkin kita dilihat sebagai orang yang hebat, tetapi di hadapan Allah tidak. Setiap kali kita melihat salib, mestinya kita dapat katakan bahwa sesungguhnya yang mesti digantung pada salib itu bukanlah Kristus, tetapi manusia. Karena ketika Yesus oleh Pilatus, dia senantiasa diadili. Di situ Yesus tidak mendapatkan kesalahan apapun. Karena itu Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, yang mestinya mendapat penghukuman itu adalah manusia. Hal yang kedua, salib mengingatkan kita bahwa kasih Kristus yang sungguh agung dan benar. Karena itu kita harus menyadari bahwa betapa kita kotor, betapa kita tercemar, betapa kita najis dan berdosa. Tetapi ketika kita menatap salib itu, seolah-olah Tuhan berkata bahwa engkau yang najis, engkau yang kotor, engkau yang binasa, tetapi aku mencintaimu. Karena itu salib Kristus menunjuk kepada kita bahwa Allah mencintai kita, Kristus mencintai kita. Papa Mama, saudara-saudari yang terkasih, Billy Graham katakan bahwa salib Kristus dapat membuka jalan baru dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, yaitu jalan pendamaian. Papa Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita juga Paulus menegaskan bahwa pendamaian dan keselamatan adalah sebuah tindakan aktif Allah yang ditunjukkan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada mulanya manusia hidup dalam suasana damai. Namun dosa dan pelanggaran manusia mengakibatkan manusia kehilangan damai itu. Rusaknya citra manusia sebagai gambar Allah. Hilangnya relasi yang benar antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama.
dan manusia dengan seluruh ciptaannya, yaitu alam semesta. Papa, mama, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan bagi kita, siapakah yang perlu mendapatkan pendamaian daripada Allah? Jelas Papa Mama bahwa yang perlu mendapatkan pendamaian dari Allah yaitu bagi kita semua orang-orang berdosa. Paulus menyebut orang berdosa dalam 3 ungkapan, yaitu yang pertama dia katakan bahwa orang lemah, yang kedua orang durhaka, dan yang ketiga seteru. Dikatakan orang lemah oleh karena orang lemah membutuhkan pendamaian. Karena dosa telah membuat orang lemah menjadi rentang terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Dan dampaknya justru dapat merusak tatanan-tatanan hidup bagi kita sebagai umat-umat percaya. Dalam bahasa Yunani, orang lemah disebut dengan asthenes. Orang lemah yang kehilangan kekuatannya. Terhadap orang lemah, Yesus rela untuk berkorban. Ia mengasihi orang lemah. Ia mau merangkul dan menolong orang lemah. Karena itu, bagi kita sekalian, Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, orang lemah haruslah mereka ditolong agar supaya mereka juga bisa dapat kuat dan kembali dapat memperbaharui diri dan hidup mereka. Hal yang kedua, orang durhaka. Dalam bahasa Yunani disebut dengan asebes. Orang yang tidak beriman atau orang yang tidak percaya. Orang yang tidak hidup kudus, cenderung memberontak terhadap Allah. Atau orang yang tidak taat kepada Allah. Sikap manusia durhaka membangkitkan murka Allah, sebab sama dengan penyembah berhala. Tetapi atas dasar orang-orang durhaka ini, Kristus rela menanggung murka Allah yang mengerikan. Pendamaian dilakukan oleh Kristus dengan cara untuk menggantikan posisi orang-orang yang dimurkai Allah itu di atas kayu salib. Dengan cara itulah Yesus memadamkan amarah Allah atas orang-orang durhaka. Kematian Kristus memberikan sebuah kesempatan bahwa keadilan Allah atas pemberontakan manusia kini telah terbayar. Pendamaian Kristus telah membuka kesempatan bagi manusia untuk melihat bahwa Allah secara nyata yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Hal yang ketiga yaitu seteru. Seteru Allah adalah manusia yang anti Kristus dan yang suka melawan terhadap perintah-perintah Allah. Seteru Allah artinya pikirannya selalu berseberangan dengan segala kebaikan, memihak kepada kejahatan. Perseteruan dengan Allah menyebabkan manusia saling membenci dan saling membinasakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, orang Roma yang hidupnya bersama dengan Rasul Paulus, tetapi mereka juga sangat membenci Yesus dan juga pengikut-pengikut daripada Yesus. Karena itu, Paulus ketika dia ada di Roma, dia dijatuhi hukuman mati. Namun kepada orang-orang yang membenci Allah dan juga yang membenci sesamanya, Kristus rela mati dan mendamaikan mereka. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah tanda yang luar biasa bagi mereka yang membencinya. Kristus merangkul semua musuh-musuhnya. Pendamaian Kristus menjadi sebuah kesempatan bagi manusia untuk berdamai lagi dengan Allah dan sesama. Manusia juga bisa berdamai dengan segala ciptaan, termasuk alam semesta di dalamnya. Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berinisiatif
untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tindakan pendamaian yang dilakukan oleh Allah sungguh mulia dan agung. Kristus rela mati bagi orang-orang lemah. Kristus rela mati bagi orang-orang durhaka. Kristus rela mati bagi setiap seteru daripada Allah. Dengan demikian, pendamaian yang dilakukan oleh Kristus membangkitkan sebuah harapan baru tentang keselamatan itu. Bahwa di situ keselamatan adalah merupakan sebuah kepastian bagi setiap orang yang percaya dan mereka yang mau diperdamaikan dengan Allah. Papa, mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan kekuatan bagi orang yang lemah. Dia memulihkan orang-orang durhaka, dan Dia juga mengampuni orang-orang yang berseteru dengan Allah. Mereka semua diberi tanggung jawab kasih setia untuk dapat menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Papa, mama, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan bagi kita, apakah pesan firman Allah bagi kita sekalian sebagai jemaat-jemaat Tuhan saat ini? Yang pertama, bahwa Allah mengasihi kita. Ia mengasihi orang-orang lemah agar mereka beroleh kekuatan. Tapi Allah juga mengasihi dunia ini agar segera keluar dari pergumulan-pergumulan yang panjang dalam memperjuangkan dan melawan virus corona COVID-19. Allah juga minta komitmen kita, bagaimana sikap dan ketaatan kita terhadap berbagai larangan-larangan yang berlaku, agar supaya kita sebagai umat-umat Allah, kita juga sebagai pelaku untuk dapat memutuskan jaringan penyebaran COVID-19. Karena itu Bapak Mama, butuh sekali kesadaran iman kita, butuh sekali ketaatan daripada kita sekalian, agar supaya apa yang merupakan pergumulan-pergumulan kita dapat teratasi. Pendamaian yang kita alami merupakan sebuah pengorbanan Kristus yang dapat memampukan kita untuk kita ada dalam sebuah ketaatan yang sungguh dengan hati nurani yang murni untuk menjaga dan taat kepada semua protokoler yang ada. Jaga jarak, jaga kebersihan, tetap ada di rumah saja. Walaupun sesungguhnya menjenuhkan kita, tapi itulah harapan agar supaya kita mampu untuk dapat mengatasi penyebaran COVID-19 itu. Hal yang kedua, kita merayakan Jumat Agung dalam semangat saling berdamai. Tuhan Yesus mendamaikan kita yang salah paham. Tuhan Yesus mendamaikan kita yang saling mengasihi. Kini saatnya bagi kita sebagai keluarga-keluarga Allah untuk saling mengasihi dan mengampuni. Saatnya kita untuk membangun relasi yang harmonis dalam keluarga, membangun komunikasi yang saling mengasihi dan mencintai. Kalau selama ini di antara keluarga mungkin ada yang saling sikut menyikut antara satu dengan yang lain, saatnya kita berdamai, saatnya kita berdoa bersama, dan saatnya kita bergumul bersama agar keluarga-keluarga kita dipulihkan. Sehingga pemulihan dan pendamaian yang Allah nyatakan dalam kehidupan keluarga adalah satu pemulihan yang utuh dan murni. Pada masa-masa sekarang ini, Papa, Mama, saudara-saudariku, kita diizinkan untuk selalu beribadah pada setiap jam 9 malam. Di situ kita menggumuli bersama akan situasi dan kondisi kita yang ada. Kita bisa berdamai dengan lingkungan, kita bisa berdamai dengan keluarga kita, dan kita mampu untuk menyatakan kasih terhadap sesama kita dalam anggota-anggota keluarga. Hal yang ketiga, sebagai jemaat, kadang kita juga terasa kecewa, kita tidak nyaman, bahkan kita saling mempersalahkan oleh karena kita tidak beribadah di ruang kebaktian kita atau di gereja.
Mari kita menghayati akan pengorbanan Kristus. Kita juga diingatkan bahwa pengorbanan Kristus memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menghayati akan setiap pembenahan-pembenahan yang terjadi. Yaitu pembenahan itu dimulai dari setiap rumah tangga atau dari setiap keluarga yang terkecil. Sehingga ketika kita diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan bersama di gereja kelak, kita pun bergandengan tangan bersama. Mungkin kalau dulu ada yang acuh tak acuh, masa bodoh untuk datang dalam persekutuan kita bergereja, maka Yesus mau katakan kepada kita, marilah, jangan lagi kita menjauh, karena Kristus adalah pendamai. Papa, mama, saudara-saudariku yang terkasih, sadar atau tidak, masa sekarang ini adalah kesempatan yang diberikan kepada kita, orang-orang percaya, untuk kita ada dalam masa pemulihan. Bukan saja secara fisik, supaya kita terhindar dari wabah penyakit corona, atau terhindar dari setiap pekerjaan-pekerjaan kita yang mendatangkan pengorbanan kita. Tetapi Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kita diajak agar supaya secara rohani pun, secara psikis, kita pun harus mengalami sebuah perubahan dalam diri dan kehidupan kita. Artinya bahwa kita perlu ada pertobatan dalam diri kita. Kalau kita suam-suam kuku dalam iman kita, maka sekarang masa kita untuk kita dapat memperbaiki dan memperbaharui diri. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, kita menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam iman. Tuhan tidak melihat berapa besar jumlah kita, tetapi yang Tuhan menyatakan, adakah ketaatan dan ketekunan dalam hidup kita sebagai umat-umat yang beriman? Atau adakah kualitas iman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini dan di sini? Karena itu, Papa, Mama, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sekalian menjawab secara pribadi, apakah kita benar-benar sudah menyambut akan peristiwa pendamaian yang dilakukan oleh Kristus bagi kita sebagai orang-orang berdosa, ataukah kita justru hanya main-main saja dalam hidup kita? Kita akan menjawab secara pribadi, agar supaya kita tahu bahwa kita benar-benar ada dalam sebuah sukacita bersama dengan Tuhan. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita memperingati peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib, peristiwa Jumat Agung, maka itu berarti bahwa kita sadar pendamaian telah dilakukan oleh Allah. Kita telah berdamai dengan Allah. Karena itu, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu dan senantiasa mendengar akan setiap seruan dan jeritan-jeritan hati kita. Damai sejahtera Tuhan yang senantiasa ada dan hidup bersama dengan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap hidup kita dan jemaat Tuhan. Amin. Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita, dan saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terlalu banyak berkat-Mu yang dicurahkan bagi kami, terlalu ajaib cara-Mu memelihara kami. Tuhan tidak memandang kami yang berdosa ini ketika Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami membawa hati dan hidup kami membawa persembahan kami untuk dipersembahkan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengangkat syukur, pujian, dan hormat kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau Allah telah menyertai kami dalam kebaktian kami pada saat ini. Kami boleh dapat membaca, merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa ya Tuhan, Engkau ukir dalam setiap hati sanubari kami. Karena Engkaulah Allah kami yang telah mendamaikan kami dengan Tuhan. Karena itu ajarlah kami Tuhan, untuk kami terus menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa menyertai akan seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa selama ini kami masing-masing jemaat, kami ada di rumah tangga kami masing-masing. Kami beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Kami bergumul masing-masing dalam keluarga kami. Namun kami percaya bahwa cinta Tuhan tidak pernah kurang panjang di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terus mengasihi kami. Engkau terus memberkati kami. Engkau terus mengaruniakan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang melimpah, untuk kami terus ada dan hidup bersama. Karena itu ya Tuhan, Engkau kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa berharga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan bergereja-Mu. Karena itu kami percaya bahwa kuasa-Mu senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus menggantungkan diri dan harapan hanya kepada-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang hidup,
Tuhan yang telah menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kami dapat melaksanakan setiap hidup kami yang telah Tuhan percayakan. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa Indonesia, dan juga teristimewa Kabupaten Saburai-Jua. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihani kami sekalian. Engkau Allah yang tahu persis akan situasi dan kondisi yang dialami oleh dunia sekarang ini Tuhan. Penyebaran virus corona yang senantiasa membuat kami takut, membuat kami bimbang, membuat kami ragu. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang punya kuasa, yang senantiasa peduli atas kehidupan kami, yang peduli atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Karena itu kami percaya bahwa dengan kuasa-Mu Engkau menghalaukan setiap wabah penyakit yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, yang senantiasa mengganggu kehidupan kami. Karena itu kami percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sungguh-sungguh terbukti dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah, secara khusus Presiden, Wakil Presiden, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan, rahmat dan keadilan Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka, agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan takut serta taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan sebagai dokter perawat yang turut ambil bagian dalam mengatasi akan penyebaran virus corona ini Tuhan. Engkau Allah menyertai mereka. Berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada mereka. Lindungilah mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa dapat melakukan itu dengan penuh cinta kepada Tuhan dan penuh kesadaran kepada Tuhan, bahwa Engkaulah pemilik hidup bagi mereka Tuhan. Engkau kuatkan hidup mereka. Bukan saja mereka secara pribadi Tuhan, tetapi keluarga-keluarga mereka pun Engkau Allah menyertai dan memberkatinya. Semua kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini, Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami, tetapi Engkau Allah senantiasa mendengar akan segala keluh kesah kami. Engkau Allah yang senantiasa mendengar akan setiap jeritan-jeritan hati kami Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan yang terus senantiasa memberkati kehidupan kami. Pemerintah Kabupaten Saburai-Jua, Engkau Allah tetap menolong mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun mereka lakukan Tuhan, mereka tetap melakukan itu dalam sebuah kesadaran iman dan pengharapan kepadamu. Kami juga berdoa bagi Gereja Masehi Injili di Timor. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian di dalam menata kehidupan bersama sebagai orang-orang percaya. Biarlah Engkau Allah yang menyertai mereka, sehingga gereja tetap kokoh berdiri dalam ketaatan dan kemurnian hidup kepadamu ya Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik itu di kota maupun di desa, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan, penyertaan Tuhan tetap senantiasa melengkapi seluruh kehidupan kami, agar kami pun tetap kokoh dalam iman dan pengharapan kepadamu. Kami berdoa bahwa kasih setia Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Bapa yang kudus, kami juga menyerahkan seluruh persekutuan kami di Jemaat Teruel Seba Kota ini. Biarlah kasih setia dan damai sejahtera Tuhanlah yang senantiasa mengawali akan setiap hidup dan pelayanan kami bersama di tempat ini. Inilah doa dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, janganlah Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong dan penopang hidup kami, sebagai pendamai bagi kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mari kita berdiri dan kita nyatakan kesediaan kita dalam kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457. Engkau
semua saudara-saudariku yang terkasih, kita diutus untuk meneladani cinta kasih Kristus yang dengan rela mati berkorban menanggung dosa kita. Kristus telah mati untuk kita, mampukah kita, ya Roh Kudus, untuk setia dan mau berkorban bagi mereka yang sakit dan menderita? Pengorbanan Kristus di Kalvari membuat kita dibenarkan dan diselamatkan dari murka Allah. Mampukan kami, ya Roh Kudus, agar di tengah himpitan dan kecemasan dunia ini akibat virus corona, salib-Mu menjadi sandaran kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhan yang menderita bagi kamu adalah Tuhan yang senantiasa mengasihani kamu, sehingga kamu beroleh anugerah keselamatan kekal, dan dalam anugerah salib Kristus, kamu diperkaya dengan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.